Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, tiada kalimat yang kita ucapkan melainkan alhamdulillah pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa nikmat iman, berupa nikmat keamanan, berupa nikmat bisa menghadiri salah satu dari kewajiban-kewajibannya, yaitu adalah melaksanakan salat Jumat. Dan jikalau kita seorang hamba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita seorang hamba tersebut tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bikin pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka perhatikanlah jemaah, faminallah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa semoga selawat serta salam selalu tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri-istri beliau, serta anak beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Siapapun kita, dimanapun kita, pada saat apapun kita, dalam keadaan apapun kita, yang namanya kematian niscaya akan menghampiri kita dan menjumpai kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Maka perhatikanlah jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dimanapun kalian berada, niscaya yang namanya kematian, al-maut, niscaya akan menjumpai kalian, mendatangi kalian, walaupun kita berada di tembok-tembok yang tertinggi. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita tidak yakin bahwasannya azab Allah begitu keras? Apakah kita tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang itu mengerikan? Dan tatkala kita berbuat maksiat diam-diam, kemudian malaikat maut mendatangi kita, apakah kita tidak takut bahwasanya kematian tersebut akan mendatangi kita? Demi Allah jemaah, jiwa kita ini lemah, tidak akan mampu menghadapi yang kematian yang tersebut datang tiba-tiba. Maka oleh karena itu jemaah, menjadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut akan kematian. Dimanapun kita berada, yang namanya kematian pasti mendatangi kita. Siapakah kita? Apakah kita sudah siap yang menghadapi yang namanya kematian? Demi Allah jemaah, seandainya kematian tersebut mendatangi kita dalam keadaan bermaksiat, lalu apa yang akan kita katakan kepada malaikat yang akan mencabut nyawa kita? Niscaya tidak akan mampu kita menjawab tersebut. Oleh karena itu, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa,
Senantiasalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dimanapun kita berada, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala aina ma kunt, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Oleh karena itu jemaah, jadilah hamba Subhanahu wa taala yang takut akan kematian. Orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematian mereka. Oleh karena itu jemaah, Utsman bin Affan aja dahulu ketika beliau melewati kubur dan mendatangi kubur, beliau menangis. Namun ketika itu beliau ditanya, "Wahai Utsman bin Affan, ketika diceritakan kepada engkau neraka dan surga, engkau tidak takut?" Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama seorang hamba, dan jikalau dia selamat, maka dia akan selamat setelahnya. Dan jikalau dia singgah dalam kubur dalam keadaan tidak baik, maka setelahnya tidak akan baik." Demi Allah jemaah, yang namanya kematian kalau tidak persiapkan dengan sebaik mungkin, maka sungguh merugilah orang tersebut. Oleh karena itu jemaah, jadilah hamba yang cerdas untuk mempersiapkan kematiannya, karena kita hidup dunia hanya sebentar. Apakah jemaah kita kira hidup dunia hanya 1000 tahun di dunia dan terus menerus berada dalam kemaksiatan? Tidak mungkin jemaah. Setiap kita pasti akan mendatangi dan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan yang merasakan yang nama kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innaka mayyitun. Sesungguhnya mereka adalah mayit dan mereka juga adalah akan mati. Oleh karena itu cuma bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang dan menjemput kita dan saat kita sedang berbuat maksiat, apa yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sanggup menghadapi malaikat maut tersebut dalam keadaan bermaksiat? Demi Allah jemaah, kita tidak akan mampu menghadapi kematian dalam keadaan bermaksiat. Oleh karena itu jemaah, perhatikanlah hadis Al-Bara bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang kematian orang yang fasik. Oleh karena itu sabda Rasulullah SAW mengatakan, apabila orang kafir fasik dan meninggal, maka malaikat akan mendatanginya dengan membawa kain kafan dari api neraka. Dan malaikat pun mengatakan, keluarlah wahai buruk, keluarlah wahai jiwa yang buruk. Demi Allah jemaah, kita tidak akan mampu menghadapi kematian jika kita dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepadanya. Apakah kita siap menghadapi kematian yang menyebabkan seperti itu? Tidak, demi Allah jemaah. Siapa yang siap? Kita semua ingin hidup dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, jadilah hamba Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khotib hanya senantiasa mewasiatkan dirinya pribadi dan untuk jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, kematian tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal tempat. Yang namanya kematian pasti akan menjumpai kita. Kemarin kita masih bertemu dengan keluarga kita, namun di saat ini kita tidak mendengar namanya lagi, namun dia sudah dikuburkan. Demikian pula kita suatu saat akan menjadi mayit juga. Oleh karena itu, persiapkanlah. Jadilah hamba yang senantiasa memikirkan akan kehidupannya setelah kematiannya. Perbanyaklah mengingat kematian, kata Rasulullah SAW, aktsaru min dzikri min hadhihi ladzat. Perbanyaklah kalian yang namanya pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dimanapun kita berada bertakwalah kepadanya. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, senantiasa kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ولنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقيم الصلاة